Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun, halo teman-teman semua, kembali lagi di Mocast Morning Podcast. Nah, pasti teman-teman udah gak sabar dong untuk melihat kelanjutan atau melihat video selanjutnya dari podcast yang kemarin nih. Nah, masih bersama saya nih, Habib Lutfi Hairul Hasni selaku host. Dan sekarang nih teman-teman, kita kedatangan salah satu tamu, seorang tamu yaitu siswa SMP Koran Darul Fatah Selatan, yang mana dia ini multi talent teman-teman. Dia ini aktif, interaktif, dan juga punya jiwa sosial yang masya Allah banget nih teman-teman. Oke, langsung aja kita sambut Kaisar. Oke, gimana kabar Kaisar? Alhamdulillah. Lagi ada masalah kayaknya? Alhamdulillah tidak ada. Alhamdulillah tidak ada. Siap. Aman ya? Aman. Oke. Mungkin Kaisar bisa memperkenalkan diri mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kaisar Al-Fasya yang sering dipanggil Kaisar. Saya berasal dari Kota Bumi Lampung Utara, khususnya Desa Cahaya Negeri. Oke. Kaisar ini jadi dari Lampung Utara teman-teman. Rumah di mana? Tadi desa Cahaya Negeri. Cahaya Negeri. Mungkin ada teman-teman pemirsa dari Cahaya Negeri, boleh nanti mampir ke rumah Kaisar ya. Atau yang lewat Kota Bumi, boleh mampir ke rumah Kaisar. Jadi Kaisar ini adalah salah satu santri di SMP Quran Darul Fatah Lampung Selatan. Yaitu berarti dari Kota Bumi ke Darul Fatah ini berapa jam, Sar? Kalau pakai tol ya, sekitaran 3 jaman lah. 3 jaman, lumayan lama juga ya. Iya. Jadi dia pulang, jadi bolak-balik Kota Bumi ya. Jadi 3 jam menghabiskan waktu di jalan. Iya, betul. Dan dia berarti jauh dari orang tua, mondok di sini mencari ilmu teman-teman. Masya Allah, beri plus dulu untuk Kaisar. Nah, oke, langsung kita tanya-tanya nih teman-teman. Kaisar nih. Kaisar sekarang kelas berapa, Sar? Alhamdulillah sudah kelas 9. Alhamdulillah sudah kelas 9, sudah mau SMA ya. Siap. Sudah mau SMA. Oke, tapi sebelum masuk ke kelas 9 pasti melewati kelas 7 dan kelas 8. Iya, Iya dong. Nah, saya mau tahu dong gimana sih rasanya waktu kamu waktu kamu tuh pertama kali dianterin sama orang tua kamu. Masih ingat gak waktu pertama kali masuk gerbang Darul Fatah, masuk ke SMP Quran Darul Fatah Lampung Selatan, kemudian orang tua, kemudian orang tua pergi ninggalin kamu di sini. Masih ingat gak gimana itu? Alhamdulillah, itu sebagai sejarah buat saya, dan saya sampai detik ini masih sangat ingat sekali. Coba boleh ceritain tuh, Sar, gimana, Sar? Pada hari Jumat ya kalau tidak salah. Ya, Jumat. Kita ke pesantren tercinta kita. Pada saat itu pas saya di kendaraan bersama keluarga, saya itu hati saya merasa ya aman-aman saja gitu. Aman-aman saja. Saya berpikir bahwasannya sama saja kayak di rumah, sama kayak sekolah, kayak biasa. Setelah saya sampai di Darul Fatah, alhamdulillah setelah selesainya pembukaan penerimaan siswi santri-santri baru, pas akhir-akhir momen ingin berpamitan, ingin keluarga udah balik ke rumah semua, itu sudah mulai hati saya merasa berdebar-debar. Pak, jadi tiba-tiba deg-degan gitu tiba-tiba ya? Iya, rasanya tidak bisa ketemu lagi dalam waktu yang lama seperti itu. Setelah itu berpamitan dengan kedua orang tua dengan percucuran air mata ya. Oh, jadi waktu itu pas orang tua mau pergi nangis ya guys ya? Nangis, oke. Kak Haro tahu sendiri lah bagaimana. Orang tua baru kali itu kita berpisah. Siap. Setelah itu berpamitan dengan orang tua, rasanya campur aduk kali ya. Rasa senang, senang bersemangat kita menuntut ilmu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Rasa berpisah jauh, kangen, rindu, keluh kasih dari orang tua banyak sekali. Alhamdulillah bisa saya lewati hingga detik. Oh, alhamdulillah. Jadi dengan itu semua Kaisar sekarang inilah Kaisar ya. Jadi dengan semua masalah-masalah, semua pentangis itu, inilah Kaisar sekarang ya. Inilah. Oke. Tapi kan antum masuk sini ya pastinya
selain dipenuhi dengan tangis-tangis, air mata, rasa sedih, itu pasti ada dong trouble-trouble, masalah-masalah yang mana itu tuh muncul karena namanya itu keadaan. Jadi kamu tidak terbiasa dengan keadaan pondok, tiba-tiba dibangun di jam 3:30 untuk tahajud, terus tiba-tiba jam 9 sudah harus tidur gitu kan. Pasti ada dong masalah-masalahnya. Siap. Gimana itu? Yang pertama yang saya kaget ya, saya mengira bangun jam 6, jam 7. Jam 6 teman-teman. Jadi kita sudah mau tahajud jam 6 teman-teman. Jadi jam Setelah 6. itu setelah berdoa kan bersama musyrif di Iya, asrama, saya senang, enaknya tidur kan. Tidur saya tiba-tiba lagi enak-enak mimpi saya. Tiba-tiba saya dibangunkan dengan suara ketukan besi mengingat yang tong bunyinya. Sama dengan musyrif asrama. Musyrif waktu itu masih ada Abi Mehardi dan Abi Surya. Oh, iya. Tapi beliau saat ini sudah keluar dari Darul Fatah untuk menuntut pendidikan yang lebih tinggi dari seperti biasanya. Setelah itu saya terbangun, ya Allah jalan saya ini Jam berapa ini? Gitu. jam 2:30 atau jam 3 waktu saya lupa. Ya, itu malam pertama. Malam pertama di sini. Saya duduk dulu. Saya nangis itu. Pertama saya kebangun, biasanya sebelah kiri ada sama ayah saya kan. Saya kan masih di rumah dulu kan. Sama orang tua ya. Ini nggak ada nih mau orang siapa, saya nggak kenal ini kan. Belum kenal saya. Kan siapa gitu kan. Itu saya lama saya ngeliat jendela kuburan itu untuk di pagar ya. Saya ya Allah, perasaan saya baru kemarin masih di rumah, masih tidur kasur yang empuk ber-AC, ini berkipas, yang dikatakan ya namanya berjuang lah ya kan. Akhirnya udahlah saya dalam tekadkan ya Allah, di sini saya bersama Allah. Masya Allah selalu bersama saya. Saya tekadkan seperti itu ya. Setelah itu bangun saya masjid. Itu tahajud ya. Saya kan maaf ya bukannya saya jarang tahajud saya di rumah. Tapi kata tidak pernah malah kan. Terus itu saya sholat sambil tidur saya sholat itu. Itu kelas 7 benar-benar malam pertama kan? Iya, awal kelas 7. Nah, sekali sambil tidur dan masa capek pikir saya apa aja enak tidur ini kan. Terus saya pengen berpikir apakah saya ini bolos atau nyumput atau bagaimana tidur kan. Terus saya ada lagi pemikiran yang positif kan. Percuma saya bolos-bolos segala macam. Di sini kita sudah penuh perjuangan ya, sudah penuh rasa semangat. Orang tua di rumah. Ya mengapa harus bolos-bolos? Mengapa harus ya tidak mengikuti peraturan sekolah seperti itu kan? Akhirnya saya tekadkan kembali hati saya mengikuti kegiatan-kegiatan pondok, walaupun ada yang tidak saya ikuti. Ya. Pasti itu kalau itu ada dong. Siap. Kan iman kan naik turun. Ya, pasti betul, ada malesnya gitu. Nah, tapi itu awal-awal. Pasti mulai kesini, mulai naik. Pasti ada dong hal-hal apa ya? Hal-hal baru. Siap. Atau mungkin ada dong hal-hal lucu atau hal-hal berkesan yang kamu ingat betul sampai sekarang. Yang mana itu tuh benar-benar gak bisa dilupain, hal lucu sama hal berkesan tuh. Kalau hal lucunya itu banyak sih Sen ya. Contoh salah satunya saja, saya itu sering menurut saya kalau untuk nanti akan baik di masa depannya ya, sering dimarahi abi saya dulu kan, karena sering terlambat. Terus saya mengira ya di rumah sholat maghrib tunggu azan dulu, tunggu khomat baru sholat kan. Itu pun biasanya baru azan lama dulu baru sholat santuy kan. Dan kebetulan ini juga masih ingat ada kakak kelas saya dulu yang udah lulus di pesantren ini yang sama kayak saya. Jadi saya ya mengikuti beliau lah kan. Ya saya semakin lama saya semakin sadar, oh beliau ini kurang benar ini kan. Baru sadar kalau mandi paling akhir, al-masurat dikatakan pernah terlambat terus, sholat masbuk, dan setiap kegiatan itu paling terakhir lah istilah katanya. Tapi kalau makan dulu saya paling pertama. Jadi perut nomor 1 ya. Oke. Ada pemikiran yang lebih luas ya, lebih panjang gitu. Benar sih. Perut kalau makan nomor 1. Nomor 1. Kalau masjid masbuk. Terakhir ya. Jadi saat salat kita utamakan masjid, utama kegiatan Darul Fatah. Kalau hal berkesannya, hal berkesan ini mungkin sesuatu yang tidak dapat saya lupakan ya. Itu bukan kelas 7 lagi ya, udah kelas 8 kelas 9 lah. Pada malam hari itu ya, saya itu lapar sekali. Dan di dapur Bude itu sudah tidak ada
pangan lagi makanan. Makanan. Terus saya berpikir ini bagaimana saya mengatasi perut lapar, minum banyak. Kalau di rumah ini bisa apa-apain, mau ceplok telur bisa ini ya. Bebas. Keluar beli makanan, insya Allah lah ya. Itu saya bertemu dengan teman-teman saya ya, mungkin menurut saya akrab dengan saya. Terus mereka mengatakan seperti ini. Bagaimana kalau kita kabur aja, kita beli nasi goreng? Terus saya pikir kabur lewat mana kita? Lewat manjat pagar, lewat kuburan. Saya pikir dulu, ini kuburan ini gelap sekali pikir saya. Jadi saya tapi dengan keadaan perut yang dulu memaksakan untuk mengisi perut, ya udah, ayo saya nekat kan. Kami nekat manjat pagar kami kan. Dan lebih uniknya lagi kan ada Al-Kazam ya di atas. Tempat wisata itu ya? Tempat wisata baru. Kan kalau malam kan lampunya hidup. Kan kadang-kadang juga mati lampunya. Kebetulan kami kabur, kami lewat kuburan, kami nggak berani oleh kuburan itu. Justru kami nekat ke Al-Kazam, kira kami terang di atas itu. Kami ke atas dan ada 2 komunitas sebelah saya kuburan Kristen. Bayangkan kamu, sambil kami nungkuruk, kami bisa mantau kalau abi-abi tidak melihat ke atas ya. Bayangin nungkuruk samping kuburan Kristen. Saya dulu, justru kami manjat pagar Al-Kazam itu lewat tebingan Al-Kazam, bayangin lewati hutan tebingan Al-Kazam sebelum ada lampu ya. Lewat tebingan Al-Kazam licin loh, itu bekas hujan. Dan ada hal lucunya, saya jalan biasa ya. Terus teman saya di belakang ini itu gak bisa ngerem orangnya, lari narik saya pengen narik kawan saya yang sebelah kiri, sudah enak. Jadinya pas lagi mau terjatuh ya, tiba-tiba ada segerombolan kayak batu seperti itu kan, nabrak itu kami, nyampe loncat kami bersama itu. Itulah yang tidak bisa lupakan mungkin ya. Itu jadi pengalaman paling awkward lah ya, paling absurd di dalam Fatah ini. Nah, tapi di sisi lain itu kan itu di kelas berapa tadi Sar? Di kelas yang mana yang kabur? Itu kelas 8 9. Itu kalau saya sebutkan pada saat di kelas itu kurang enak menyebutkannya ya. Kelas 1 kelas 9 antara itu. Iya, antara itu. Tapi mengingat sekarang udah kelas 9, orangnya udah nggak kayak gitu lagi, udah ngurangin nakal-nakalnya tuh. Udah nggak, oke. Tapi semakin mendekati kelulusan, terus semakin mendekati waktu-waktu akan menjadi alumni Darul Fatah, ada nggak sih harapan atau hope kamu yang belum terwujud sampai sekarang? Jadi kamu punya suatu harapan, tapi itu kamu di suatu targetan atau harapan, tapi itu sampai sekarang tuh kamu belum mampu mencapainya gitu. Ada nggak kira-kira? Kalau itu ada. Apa tuh? Karena pas saya di Darul Fatah, saya itu membuat targetan atau pencapaian diri saya sendiri. Saya membuat targetan minimal itu tentang hafalan saya. Jumlah hafalan saya ingin berapa gitu kan. Terus sampai saat ini belum tercapai. Ya. Itu permasalahannya. Sekarang kamu sudah membuat belum penyelesaiannya? Jadi biar kamu bisa memecahkan itu masalah itu. Kalau itu saya sudah saya terapkan selama sebulan ke belakang. Jadi ya gimana? Itu saya setornya itu 8 baris dalam sehari. Dulu kan tidak tentu, entah 2 baris 3 baris atau kurang lebih seperti itulah. Ya, terus sekarang alhamdulillah sudah mulai meningkat pencapaian saya. Sudah mulai meningkat, berarti sudah mulai introspeksi diri. Saya udah kelas 9, berarti saya harus keluar dari sini, harus nyampe target gitu. Siap gitu jadi ya. Iya. Oke. Tapi setelah keluar dari pondok ini, mengingat sudah kelas 9, setelah keluar dari pondok ini, kira-kira semua yang kamu dapat dari pondok ini gimana cara kamu menjaganya? Jadi gimana cara kamu menjaga sholat kamu yang di sini sudah bagus? Terus cara kamu menjaga hafalan kamu bagaimana kira-kira? Itu bakal istiqomah nggak? Yang pertama yang saya tanamkan di dalam hati yang paling dalam adalah bertakwa kepada Allah. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Ittaqullah mahaitsuma kunta. Gitu. Itu pertama ya. Mungkin banyak godaan di luar sana ya. Itu yang pertama akan saya paksakan diri saya untuk beribadah
tepat waktu, menjaga sholat, menjaga kegiatan-kegiatan baik yang sudah kita terapkan di Darul Fatah ini, khususnya di pondok pesantren sangat kita cintai ini dan sebagainya. Ya. Oke, itu harapan kamu nanti setelah lulus. Mungkin sekarang itu harapan kamu untuk diri kamu sendiri setelah lulus. Iya. Lalu apa harapan kamu untuk Darul Fatah ke depannya nih? Harapan saya untuk Darul Fatah khususnya di Lampung Selatan dan semua lembaga Darul Fatah semoga lebih bisa maju, berkembang dan mampu bersaing untuk sekolah-sekolah di luar sana yang lebih hebat dan baik daripada kita. Oke, jadi Darul Fatah harus menjadi nomor 1 ya. Iya, Darul harus Fatah nomor 1. menjadi terbaik. Oke. Oke. Dan ada info juga Sar untuk Apa infonya? teman-teman di luar sana, untuk Abi Umi, teman-teman semua. Jadi dan ini kita aja tahu teman-teman ya. Ini rahasia sebenarnya. Jadi Darul Fatah ini lagi penerimaan peserta didik baru. Oh. Sudah dibuka dari tanggal 9 September kemarin. Bulan kemarin. Oh Dan iya. insya Allah akan ditutup tanggal 26 Oktober. Bulan depan ya? Bulan depan. Bulan Oktober. Iya. Berarti insya Allah teman-teman masih mempunyai kesempatan 1 bulan untuk bergabung bersama kita. Jadi kalau mau ngerasain experience kayak Kaisar tadi nih, yang udah diceritain Kaisar, mau ngerasain enak gak enaknya di pondok, terus mau ngerasain atau teman-teman mau ngerasain di sini nih di Morning Podcast ini, bisa nih bergabung bareng kami Darul Fatah. Atau kalau teman-teman masih ragu, masih bimbang, masih takut jauh dari orang tua untuk bergabung di boarding, kami juga punya teman-teman unit full day-nya. Jadi teman-teman datang pagi, sore pulang ke rumah gitu. Tapi itu nggak kalah, Qurannya tetap ada, ibadahnya tetap lanjut gitu. Siap. Oke, mungkin sekian podcast kita pada pagi hari ini. Sabar. Gimana Sar? Ada apa tuh? Saya punya pantun Ya, buat netizen yang sedang menonton pada saat ini. Apa tuh? Boleh. Jalan-jalan ke kota bumi. Cakep. Di kota bumi banyaklah sawah. Cakep. Janganlah pikir panjang, cepat bergabung ke Darul Fatah. Cakep. Oke, betul Kaisar. Oke. Terima kasih Kaisar atas waktu yang sudah disempatkan. Dan terima kasih juga ke teman-teman yang sudah nonton. Makasih untuk Kaisar udah jawab pertanyaan, sudah menyempatkan waktunya untuk mampir ke Morning Podcast. Jazakumullah khairan untuk teman-teman semua. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini biar bisa bermanfaat untuk banyak orang, banyak teman-teman kita di luar sana. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekolah Darul Fatah beranak mulia, hafiz dan cerdas.